Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilia Rismayanti Putri. Saya dari kelas 07 SIDP 001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai postkolonialisme pada novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Jadi teman-teman, novel ini terbit pada tahun 1922. Meskipun pada saat itu masih kolonial, masih zaman kolonial, Indonesia belum merdeka, tetapi novel ini dapat dianalisis mengenai postkolonialisme ya. Sebelum itu, apa sih postkolonialisme itu? Jadi teman-teman, postkolonialisme itu adalah salah satu kajian sastra yang mengkaji mengenai bagaimana kolonialisme mempengaruhi budaya, politik, sosial, dan lain sebagainya terhadap masyarakat bekas jajahannya, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, meskipun novel ini terbit pada tahun 1922, tetapi novel ini tetap dapat dikaji menggunakan kajian postkolonialisme. Bagaimana kajiannya? Nah, ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama yaitu ada kritik terhadap adat dan kekuasaan. Seperti yang kita tahu, novel ini membahas mengenai adat Minangkabau, terkhusus tentang perjodohan ya. Jadi, hal ini dikritik karena merugikan kaum muda, khususnya perempuan ya, dalam novel ini yaitu Siti Nurbaya. Tapi sebenarnya hal ini itu diperparah karena apa coba? Ya, karena pengaruh kolonialisme yang membuat masyarakat ini tertekan dari sistem ekonomi dan sosial. Dan yang kedua yaitu tentang tokoh elit yang menindas rakyat. Siapa tokoh elit di novel ini? Datuk Maringgi. Ya, jadi Datuk Maringgi ini digambarkan sebagai sosok yang kaya raya dan suka menindas rakyat kecil, seperti itu ya. Hal ini tidak lepas dari tidak lepas dari pengaruh kolonial. Jadi Datuk Maringgi ini bukan menjadi antek kolonial ya, tetapi dia ini memanfaatkan sistem kolonial, termasuk sistem ekonomi dan hukum untuk menekan dan menghancurkan rakyat kecil. Salah satunya adalah ayah Siti Nurbaya sendiri. Seperti itu, untuk menjerat utang ayah Siti Nurbaya. Selanjutnya ada perempuan sebagai korban. Jadi teman-teman, Siti Nurbaya ini adalah simbol perempuan sekaligus masyarakat yang tertindas ya, di mana Siti Nurbaya ini tidak dapat menentukan kehidupannya akan seperti apa, karena ia dijadikan bisa dibilang dijadikan alat bayar hutang ayahnya kepada Datuk Maringgi ya. Jadi bisa disebut dijadikan sebagai alat penebus hutang ya. Sebenarnya ini menggambarkan perempuan sebagai korban budaya patriarki dan kolonial. Nah, selanjutnya identitas tokoh yang terpecah dalam hal ini adalah Samsul Bahri. Siapa Samsul Bahri? Nah, kekasih Siti Nurbaya. Nah, Samsul Bahri ini adalah pemuda yang belajar di kota dan bekerja di pemerintahan Belanda ya, Identitasnya ini terpecah antara adat di kampungnya dan sistem penjajahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat jajahan ini mengalami krisis identitas, kebingungan identitasnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada perlawanan yang tidak jelas. Jadi teman-teman, pada masa ini kita ini sulit membedakan mana yang benar-benar pejuang dan mana yang bukan. Ya, seperti itu. Seperti halnya Datuk Maringgi yang akhirnya dia membela rakyat ya, melawan Belanda untuk membela rakyat, sedangkan Samsul Bahri sendiri malah memimpin tentara Belanda untuk menyerang Minangkabau pada saat itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi novel Siti Nurbaya ini menggambarkan masyarakat yang terjajah tidak hanya secara politik oleh Belanda, tetapi juga oleh adat dan budaya, oleh sosial dan budaya. Orang-orang yang terbelah antara adat, penjajah, dan keinginan untuk merdeka. Jadi novel ini mengkritik ketidakadilan yang muncul karena campur tangan kolonialisme dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.